Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Santi Kartika Dewi MSI, dosen pengampu mata kuliah Lembaga Perwakilan, dan seluruh pendengar yang saya banggakan. Saya, Neni, dari kelas 4E dengan penuh kesadaran ingin mengajak kita semua untuk berhenti sejenak, bukan sekedar untuk melihat bagaimana demokrasi dijalankan secara prosedural, tetapi untuk menelisik lebih dalam siapa yang benar-benar diwakili dalam ruang kekuasaan. Di atas kertas, Indonesia adalah negara demokrasi. Kita punya pemilu, punya parlemen, punya undang-undang. Tetapi mari kita jujur, adakah semua itu sungguh-sungguh bermakna ketika wakil rakyat tidak lagi berbicara atas nama rakyat, melainkan atas nama stabilitas kekuasaan? Ketika ruang sidang lebih sering menjadi tempat pengesahan, bukan lagi perdebatan. Maka presentasi ini saya beri judul DPR dalam bayang-bayang eksekutif, krisis representasi dalam pengawasan proyek IKN. Ini adalah salah satu tulisan yang saya buat tugas praktikum dari mata kuliah Lembaga Perwakilan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Tulisan ini bukan sekedar sebagai kritik, tetapi sebagai panggilan intelektual untuk jujur melihat luka dalam sistem demokrasi kita hari ini, di mana proyek Ibu Kota Negara atau IKN bukan hanya soal bangunan fisik atau relokasi pusat pemerintah. Ia adalah cerminan paling jernih dari bagaimana lembaga legislatif kehilangan arah, tunduk pada logika koalisi, diam atas nama rakyat, dan abai terhadap tanggung jawab pengawasan. Lalu, apa jadinya demokrasi kita, lembaga perwakilan, justru menjadi alat kekuasaan, bukan pengimbangnya. Ini kritik kritis dari saya untuk membedah, bukan lagi sekedar mengkritik, tapi untuk memulihkan ingatan kita bahwa parlemen sejak awal lahir melawan dominasi satu arah, bukan menjadi perpanjangan narasi tunggal pemerintah. Untuk membedah persoalan ini secara mendalam dan struktur, saya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka atau library research, di mana metode ini memungkinkan saya membaca, membandingkan, dan menganalisis berbagai sumber valid seperti undang-undang, laporan BPK, research ICW, WALHI, AMAN, serta publikasi akademik dari jurnal terpercaya. Studi pustaka menjadi pilihan yang tepat untuk menggali fenomena kompleks seperti ini, di mana suara-suara publik sering kali tak terdengar dalam dokumen formal negara. Sebagai fondasi analisis saya menggunakan 3 teori utama untuk membentuk kerangka berpikir dari awal hingga akhir. Pertama, teori representasi politik dari Hannah Pitkin 1967. Kedua, teori sistem dan fungsi lembaga legislatif dari Miriam Budiarjo serta Olson dan Norton. Dan ketiga, teori relasi kuasa antara legislatif dan eksekutif dalam sistem presidensial yang dikembangkan oleh Scott Mainwaring dan Alfred Stepan, di mana teori pertama, representasi politik dari Hannah Pitkin, menjelaskan bahwa representasi tidak berhenti pada aspek formal terpilih lewat pemilu, tetapi juga menuntut tanggung jawab substantif, menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sayangnya, dalam konteks proyek IKN, DPR hanya menjalankan fungsi formalistik. Mereka hadir tetapi tidak membela rakyat. Undang-undang IKN disahkan dalam tempo kilat kurang dari 1 bulan. Tak ada konsultasi publik, tak ada ruang bagi masyarakat, tak ada dialog ekologis. Dari survei LSI tahun 2022 mencatat hanya 28% warga Indonesia yang tahu isi proyek IKN saat disahkan. Angka ini menunjukkan betapa DPR tidak menjalankan peran representatifnya secara bermakna. Teori kedua yaitu fungsi lembaga legislatif yang menyebutkan DPR memiliki 3 peran utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Namun fungsi pengawasan ini tampak mati suri dalam proyek IKN. Laporan semester 2 BPK RI tahun 2023 menunjukkan banyak temuan status aset bermasalah, lahan belum
sertifikat, analisis dampak lingkungan belum tuntas, dan skema pembiayaan yang tidak inkonsisten. Tetapi dalam respon institusional dari DPR, tidak ada pansus, tidak ada investigasi, bahkan sidang terbuka pun tak didengar. Ini bukan hanya kelalaian teknis, tapi pengabaian politik terhadap mandat konstitusional. Teori yang ketiga yaitu Sessional presidensial dari Manwaring dan Stepan. Ini memberi kita penjelasan struktur dalam sistem presidensial multipartai di mana presiden membutuhkan dukungan mayoritas dari parlemen. Di Indonesia, ini berarti membentuk koalisi besar. Namun koalisi besar seringkali melemahkan pengawasan karena partai-partai pendukung enggan mengkritik pemerintah. Dalam kasus IKN, 7 dari 9 fraksi besar mendukung penuh, di mana hanya PKS yang menolak. Sisanya satu suara, satu arah, satu narasi. Maka DPR tidak lagi menjadi institusi pembimbing, melainkan menjadi bagian dari mesin politik pembangunan. Kini kita masuk dalam pembahasan inti. Proyek IKN bukan hanya soal gedung dan simbol negara. Ia adalah simbol dari matinya mekanisme pengawasan di lembaga legislatif. Pertama, secara sosial politik, komunitas adat di Kecamatan Sepaku, Kalimantan Timur, kehilangan tanah, akses air, dan hutan tanpa adanya kompensasi layak. Menurut Walhi dan Aman, penggusuran dilakukan dengan aparat, bukan dengan musyawarah. Ini adalah bentuk kekerasan struktural, kekerasan yang tidak terlihat tapi sangat nyata, sebagaimana dijelaskan oleh Johan Galtung. Kedua, secara administratif dan fiskal, proyek ini tidak transparan. Pemerintah mengklaim biaya swasta, tapi data BPK dan ICW menunjukkan porsi besar tetap berasal dari APBN. Bahkan menurut artikel 33 Indonesia, 71% anggota DPR tidak memahami skema pembiayaan proyek strategis seperti IKN. Jika DPR sendiri tidak memahami, bagaimana bisa mereka mengawasi? Ketiga, dari sisi etik dan integrasi kelembagaan, proyek ini tidak dijaga dengan akuntabilitas yang memadai. Tugu bertuliskan lorem ipsum di kawasan inti pusat pemerintahan IKN menjadi ironi nasional. Ini bukan sekedar kelalaian teknis, padahal menurut pasal 23 Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Keuangan Negara, DPR punya kuasa penuh untuk mengkontrol belanja negara, tapi lagi-lagi mereka diam. Keempat, studi ICW mencatat dari 50 anggota DPR terlibat dalam kasus korupsi proyek infrastruktur dalam periode 2019 hingga 2023. Maka lemahnya pengawasan bukan hanya karena ketidaktahuan, tetapi karena konflik kepentingan dan praktik patronasi yang menjalar dalam tubuh DPR sendiri. Maka untuk kesimpulan, kita bisa apa yang kita saksikan bukan sekedar kelalaian teknis, melainkan kegagalan politik. DPR tidak hanya gagal mengawasi proyek IKN, tetapi juga gagal mewakili rakyat dalam arti sebenarnya. Maka benar kata Robinson dan Hadis, demokrasi elektoral bisa tetap hidup tapi kehilangan nyawanya sendiri. Maka cukup sekian dari pemaparan saya untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Lembaga Perwakilan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.